Halo guys, selamat malam. Selamat datang kembali di channel YouTube Teman Cerita Horor. Untuk kalian yang baru gabung nih, di-subscribe dulu ya. Oke, seperti biasanya malam ini aku akan nyeritain cerita horor. Judul ceritanya malam ini adalah Perang Kiriman Gaib Akibat Sahabat Putus Cinta. Kalian penasaran kan? Jadi tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cekidot. Jadi kejadian yang gue mau ceritain ini sekitar tahun 2017. Ada seorang perempuan, kita sebut aja namanya Lina. Oke. Lina ini orang yang punya indera keenam lah, yang bisa komunikasi sama makhluk-makhluk halus. Jadi awalnya dia bisa komunikasi sama makhluk halus tuh karena waktu kecil dia punya teman imajinasi yang selalu nemenin dia. Kayak anak-anak kan sering ya kejadian punya teman imajinasi. Ya. Nah, karena masih kecil, Lina ini mikir kalau temennya ini tuh manusia kayak Lina. Gak tahu nih ya, lama-lama Lina itu sadar kalau temennya ini tuh bukan manusia, tapi jin. Jadi jinnya ini tuh kayak nyesuaiin gitu Pas Lina masih kecil, dia juga kecil. Pas udah gede, dia juga jadi orang gede. Jadi mereka tuh tumbuh besar bareng gitu. Berarti jin ini emang jin penunggu rumahnya Lina itu. Lebih ke jin yang ngikutin Lina sih Nah tapi jinnya ini tuh baik banget dan selalu ngingetin Lina untuk sholat sama ngaji. Nah karena Lina sadar kalau sosok ini selalu ngasih energi positif ke dia, jadinya dia nggak apa-apa ngebiarin jin ini tuh dekat sama dia. Jin ini tuh selalu ngebantuin Lina lah kalau Lina lagi butuh apa-apa. Kayak Lina dan teman-teman terdekatnya tuh sepanjang hidupnya aman-aman aja terus. Kayak nggak pernah kena masalah atau celaka gitu Jadi bisa dibilang Lina itu semacam dukun. Tapi dia nggak yang buka praktek. Dan cuma bantu orang-orang terdekat dia aja. Karena dibantu sama temennya ini. Benar karena dia tuh selalu minta bantuan sama makhluk halus kayak jin ini nih yang sekarang sama dia. Oke. Tapi sekitar umur 25 tahun tuh jinnya mulai minta makanan ke dia. Makanannya jin tuh jorok gitu loh. Sorry ya, kayak kotoran manusia, kotoran hewan, bahkan tulang-tulang gitu lah. Selama ini kalau jin itu minta tuh selalu nggak dikasih sama Lina. Tapi kali ini, karena Lina udah capek banget dimintain terus, akhirnya dikasih sama Lina Singkat cerita, ada sahabatnya Lina, namanya Nisa. Dia cerita, dia sakit hati banget ditinggal sama pacarnya. Ditinggal itu tuh karena pacarnya tiba-tiba deket sama cewek lain dan sampai jadian. Di situ Nisa nangis-nangis cerita ke Lina. Lina dengarnya nggak tega banget dan jin ini tuh dengar juga. Malamnya, jinnya ngomong ke Lina. Gue gak dikasih tahu omongan detailnya, tapi intinya jinnya ini tuh nyuruh Lina nyantet cowok ini. Biar jadi suka lagi sama si Nisa. Dan sekalian juga buat nyalahain cewek barunya. Terus karena Lina juga sakit hati karena sahabatnya digituin, akhirnya dia nanyalah ke jin ini gimana caranya. Akhirnya jin itu ngasih tahu mantra-mantranya. Disuruh beli alat-alatnya, sesajen, dan lain-lain. Dan jinnya juga ngasih tahu kalau ritual ini tuh harus dilakuin di atas jam 12 malam. Akhirnya besoknya jam 12 malam, Lina nyobalah ritual ini. Pakai foto cowoknya Nisa dan pacar barunya. Sama tanggal lahir mereka juga. Pas udah selesai, jinnya ngabarin Lina kalau ternyata ritualnya itu tuh berhasil. Katanya pacar barunya ini langsung muntah darah dan mantannya Nisa katanya nggak peduli sama kondisi cewek barunya ini. Besokannya, Nisa langsung nelfon Lina untuk ngasih tahu kalau pacarnya ini tuh ngajak balikan. Di situ Lina lega banget dengarnya dan bilang ke Nisa untuk dijaga baik-baik pacarnya. Malamnya sekitar jam 1 malam, badannya Lina ini tiba-tiba sakit banget satu badan. Kayak panas dan ditusuk-tusuk gitu. Lina langsung ke UGD di rumah sakit karena dia mikir kalau dia tuh drop kan. Tapi ternyata, kata dokter yang jaga malam itu, suhunya badan Lina ini tuh normal dan gak ada indikasi penyakit apa-apa. Di situ Lina kaget. Dia mau nanya ke jinnya itu, tapi di situ jinnya tuh nggak ada. Dipanggil dan dicari-cari Lina juga nggak muncul sosok jin itu. Akhirnya Lina pulang dari UGD dan tidur di rumahnya. Pas dia lagi merem, badannya tuh makin sakit. Dia sampai nangis-nangis dan berdoa, tapi tetap nggak hilang. Sekitar jam 5 subuh, Lina kebangun. Dan pas dia bangun, Lina ini ngeliat di sekeliling kamarnya ada banyak makhluk-makhluk lagi jalan ke arah tempat tidur dia. Mukanya serem, kakinya pincang, berusaha nyamperin Lina dan megang Lina.
Di situ Lina kaget dan langsung baca bacaan yang biasa dia baca kalau misalkan dia lagi ngeliat makhluk-makhluk serem gitu. Tapi tetap makhluk itu tuh nggak hilang-hilang. Akhirnya sambil tetap ngebaca bacaannya, dia merem dan lanjut tidur. Besok paginya dia tuh kebangun. Ternyata kondisi badannya tuh masih sama semalam. Terus tiba-tiba ada Nisa di depan rumahnya Lina. Nisa datang dan dengan paniknya Nisa tuh bilang, Lin, ternyata ceweknya pacar aku kemarin disantet orang. Terus Lina ini pura-pura nggak tahu dan bilang, kenapa emangnya? Terus kata Nisa, ceweknya katanya muntah darah nggak berhenti. Dan ternyata dia punya orang pintar yang bisa nukis kiriman itu, Lin. Oh shit. Terus si Lina tuh nanya, terus ditupisnya gimana, Nis? Terus dia bilang, katanya orang pintarnya ini udah ngirim peringatan pertama ke orang yang nyantet dia. Nah, malam ini katanya akan dikirim lagi yang lebih parah dari semalam. Oh, aku jadi takut, Lin, kalau sebenarnya pacar aku ngajak aku balikan karena santet itu. Pas denger itu, Lina takut banget terjadi apa-apa sama dia malam nanti. Akhirnya dia nyuruh Nisa pulang, dan Lina nyiapin energi buat malam nanti. Sekitar jam 7 malam, tiba-tiba sahabat jinnya Lina ini datang ke Lina. Dia tuh ngasih tahu kalau nanti malam akan ada makhluk-makhluk yang datang ke rumah Lina. Semacam minta pertanggungjawaban itulah atas apa yang Lina lakuin. Di situ Lina takut banget dan nanya ke jinnya dia harus apa. Tapi jinnya Lina tuh kalah sama makhluk yang ada. Karena yang datang tuh nanti akan banyak banget katanya. Akhirnya Lina disuruh sholat sama ngaji aja dari jam 7 sampai jam 12 malam nanti. Lina gak berhenti ngaji di malam itu. Sampai sekitar jam 12 lewat, bener aja di rumahnya Lina kayak dikepung sama makhluk-makhluk yang lebih serem lagi wujudnya. Ada yang matanya copot sebelah, tangannya cuma satu, kakinya jalan diseret sebelah. Macem-macem banget lah bentuknya. Dan semuanya masuk ke rumah Lina nembus pintu, naik ke tangga, dan masuk ke kamar Lina. Di situ Lina gak berhenti ngaji, dan ketika makhluk-makhluk itu masuk, jinnya Lina ini ngasih tahu untuk baca tahlil berkali-kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena cuma bacaan itu yang paling ampuh untuk musir jin dan makhluk-makhluk halus lain. Tapi sebelum baca itu, jinnya Lina ini sedih sambil bilang, selama ini saya gak pernah mau ngasih tahu tentang bacaan ini, karena saya mau selalu ada di samping kamu untuk jagain kamu. Tapi karena ini juga ulah saya yang minta kamu melakukan itu, saya terpaksa minta kamu baca kalimat itu. Ketika kamu baca itu, kamu harus tetap sholat dan ngaji ya. Kamu jangan lakuin apa yang kamu lakuin kemarin lagi. Sekarang kamu udah bukan tanggung jawab saya lagi. Akhirnya, pas makhluk-makhluk yang datang ke Lina ini masuk kamar, Lina baca, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di situ makhluk itu hilang satu-satu kayak kepanasan sendiri. Dan di situ, jin yang selama ini ikut sama Lina juga pergi. Oh shit, berarti memang itu yang paling ampuh buat ngusir semua jin, bahkan jin yang deket sama lu gitu ya. Yang baik sama lu gitu kan. Iya bener, Bi. Oh. Tadi kalau dipikir-pikir, banyak banget ya pengorbanan yang harus lewatin untuk jadi seorang dukun tuh. Belum lagi, dukun-dukun ini harus berurusan sama hal gaib kan. Terus kalau misalnya ada sequence besar ini, gue jadi kepikiran gitu, kenapa ya masih banyak orang yang memilih buat jadi dukun?